Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau naik ke surga, tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memberi penolong yang lain bagi kami. Roh penghibur, Roh Kudus, kami rindu Engkau bekerja. Sejati dan suci.
kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Yang selalu setia bagi kami ya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau. Biarlah Engkau berkenan pada saat pagi hari ini dengan pujian-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih buat sepanjang kehidupan kami semua umat-Mu ya Tuhan. Kalau pada akhir zaman ini ya Tuhan kami perlu Roh-Mu. Ya. Kami perlu pengurapan-Mu ya Tuhan. Supaya kami menang di hadapan-Mu. Kami boleh menang ya Tuhan atas kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melewati hamba-Mu. Amin. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ya. Berotoritaslah penuh atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara. Biar kami boleh mendengar. Kami sebagai murid yang mau mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Kuduskan hati kami dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saja yang meriah. Sebab Dia baik. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah sekaligus bersyukur. Sebab hari ini adalah hari peringatan apa? Yesus naik ke sorga. Senang Yesus naik ke sorga? Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya membacanya demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Jadi saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca di mana Yesus berpesan kepada murid-muridnya jelang kenaikannya ke sorga. 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat ada 500 pasang mata melihat penglihatan ini secara bersamaan. Dan saudara-saudara, kita membaca saat Dia hendak naik ke sorga, Dia merentangkan tangannya dan memberkati mereka. Yesus berpesan kepada mereka juga tentang harus menunggu di Yerusalem 10 hari lamanya sampai Roh Kudus dicurahkan dari tempat tinggi. Yang pertama-tama kita mau belajar hakikat atau kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang sesungguhnya yang kita mau tahu dari kenaikan Yesus ke surga adalah Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang benar. Mengapa saya berkata demikian? Sudah di depan ratusan orang yang melihat peristiwa yang ajaib ini. Saudara-saudara, Yesus Kristus naik ke sorga. Teknologi belum secanggih sekarang. Ilmu persulapan tidak seperti sekarang sebagaimana kita kenal dengan David Seth Kokin, yang kita kenal dengan David Copperfield itu sudah belum. Tapi mereka melihat dengan kasat mata, lihat sendiri bahwa saudara-saudara, Yesus ini naik ke surga. Sesuatu yang
yang tidak direkayasa. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita kosong. Bukan hanya kepada 1, 2, 3, 12 muridnya saja. Tetapi saudara-saudara, banyak orang melihat peristiwa yang mujizat ini. Yesus naik ke surga. Dari sini saudara-saudara, saya berkata dia benar-benar Allah yang benar. Jangan berpikir itu bukan Yesus. Jangan berpikir itu roh lain. Jangan berpikir itu setan yang naik ke surga. Mengapa saya berkata demikian? Sebab masakan setan mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-murid Yesus, saudara-saudara, selama 40 hari 40 malam tentang kerajaan Allah. Gak mungkin. Masakan setan mengajar tentang mereka harus mempertahankan keselamatan sebab ada kerajaan sorga menanti. Gak mungkin, saudara-saudara. Setan gak mungkin ngajar supaya orang selamat. Gak mungkin. Setan maunya ganggu. Setan maunya goda. Setan maunya jatuhkan kita dalam dosa. Setan maunya bikin kita lengah sehingga kita mundur dari Tuhan. Setan bikin kita lemah dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi supaya kita tinggalkan Tuhan. Setan maunya bikin kita dengar firman Tuhan ngantuk, saudara-saudara, supaya kita nggak ngerti kebenaran. Jadi bukan setan. Saya percaya itu Yesus sendiri yang naik ke surga. Jangan berkata itu setan. Sebab tidak mungkin ya setan ini menguntungkan Injil. Enggak mungkin. Dengan menampakkan diri 40 hari 40 malam setelah kebangkitannya, saudara-saudara. Yesus mengajar mereka semua tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, enggak mungkin. Gak mungkin iblis menguntungkan Injil. Setan, saudara-saudara, gak mungkin menguntungkan Injil. Gak mungkin. Gak mungkin dia kepengen orang-orang banyak dengar kabar baik dan diselamatkan. Gak mungkin. Mungkin dan pasti jemaat GPD Jajak adalah jemaat yang menguntungkan Injil. Bisa berkata amin. Setan yang gak mungkin tuh saudara-saudara. Injil bertambah luas tersebar. Gak mungkin. Semakin banyak orang datang menyembah Yesus. Dengar Injil dan diselamatkan. Gak mungkin, ini bukan pekerjaan setan. Jadi saya percaya dialah Yesus. Gak mungkin ya, saudara-saudara, itu iblis. Sebab seperti yang ia janjikan sebelum dia naik ke sorga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu, nantikan, sebab aku akan mengutus Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Masa setan janji Roh Kudus? Gak mungkin. Saudara-saudara, lalu benar 120 murid tunggu di kamar loteng Yerusalem. Lalu mereka kepenuhan Roh Kudus dengan tanda pertama berkata-kata dalam bahasa lain, lalu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang dari mana-mana tempat dan waktu itu sedang diam di Yerusalem. Gak mungkin itu pekerjaan iblis. Ini pasti Yesus, Allah yang sudah berjanji kirim Roh Kudus. Dan benar-benar orang-orang itu yang berkumpul penuh Roh Kudus. Bahkan janji itu waktu Yesus naik ke sorga akan memenuhkan generasi kemudian. Bahkan sampai hari ini, sampai saya, sampai Bapak Ibu Saudara, di mana Roh Kudus mau dipenuhkan, pasti dipenuhkan.
Itulah sebabnya di antara kita sudah banyak yang penuh Roh Kudus. Apakah diajar-ajar? Apakah disuruh menirukan? Tidak. Bapak Ibu menyembah Tuhan. Lalu Roh Kudus memenuhi dan suruh berkata-kata dalam bahasa. Jadi bukan setan. Yang naik ke surga bukan roh lain yang menyerupai Yesus. Bukan. Justru mereka dirugikan. Setan dirugikan dengan naikannya ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Dia naik ke sorga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang benar. Kalau sampai kita membaca dia naik ke sorga disaksikan oleh ratusan pasang mata, itu berarti kebangkitannya benar, ya, kematiannya benar. Jadi semua tentang Yesus benar, termasuk maksud dari kedatangannya ke dunia, lahir di Bethlehem, bertumbuh kemudian menjadi korban di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menebus dosa dan menyediakan rumah untuk kita. Itu benar, sebab dia Allah yang benar. Katakan amin. Saya berkata dengan sungguh-sungguh, kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, segenap hati sungguh-sungguh, saya bilang, dia Allah yang benar. Cepat terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudara-saudara, hakikat kenaikan Yesus ke sorga menyatakan bahwa dia Allah yang benar. Sebab dikatakan benar karena semuanya, segala sesuatu tentang Yesus benar. Tadi saya berkata kelahirannya benar, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Seorang gadis Parthenos gak pernah mencemarkan diri dengan cara-cara seperti suami istri mengandung. 700 tahun kurang lebih sebelum kelahiran ini sudah diberitahukan oleh Nabi Yesaya. Lahir di Bethlehem oleh Nabi Mika, dikatakan jauh hari sebelumnya. Dan semua persis genap di dalam Yesus. Berarti kelahiran Yesus benar. Nanti ada pembunuhan di Bethlehem, bayi-bayi, saudara-saudara. Alkitab berkata supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi. Semua tentang kelahiran Yesus benar. Nanti kematian dan kebangkitannya kita sudah belajar minggu lalu, saudara-saudara, di mana sudah diberitahukan oleh nabi-nabi dan oleh Musa, Kisah Para Rasul 26 ayat 22 dan 23, bahwa ia dianiaya, dia disengsarakan, lalu dia bangkit dari kematian. Ini fakta Alkitab, di mana dia kemudian menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang. Ini juga fakta sejarah. Tacitus, Lucian, Marabar, Serapion, juga Yosefus, orang-orang non-Kristen yang hidup waktu Yesus ada di bumi, benar-benar menyatakan dia raja yang bijak, mati di tangan orang-orang Yahudi dan seterusnya. Saudara-saudara, semua tentang Yesus benar. Itulah sebabnya saya berkata dia Allah yang benar. Bisa berkata amin? Seorang dikatakan benar jika kesaksian orang-orang lain tentang dia benar. Ingat, orang akan berkata dia benar, saudara-saudara, sebab lihat dari perkataannya benar. Satu saat Injil Lukas 23 ayat 47 sampai 48, kepala perwira
Para ajudan itu melihat bagaimana cara matinya Yesus demikian. Ada gempa bumi, ada kegelapan yang pekat, saudara-saudara. Kubur-kubur terbuka, orang-orang mati dalam Tuhan bangkit. Masih ada tentang banyak hal, saudara-saudara. Tirai bait Allah terbelah, padahal tebalnya minta ampun, dan terbelahnya bukan dari atas ke bawah begini, tapi miring, saudara-saudara, menurut sebuah catatan. Dan karena melihat bagaimana cara matinya demikian, ajudan pasukan itu berkata, dia orang benar. Saudara-saudara, memang Yesus adalah Allah 100%, tapi dia manusia 100%. Orang ini masih dalam tahap pengenalan sebagai orang kepada Yesus sebagai manusia 100% benar. Saya percaya di Kisah Para Rasul termasuk orang ini dengar pengajaran rasul-rasul dan mulai kenal Yesus bukan cuma manusia 100% yang cara matinya demikian, tapi dia Allah 100%. Nanti seluruh orang yang berkerumun yang menjadikan Yesus tontonan pulang sambil pukul-pukul dada. Apakah artinya itu? Mereka mengakui saya yang salah, kami yang salah, kami ikut-ikut benci Yesus, kami ikut-ikut lempari Yesus, ikut-ikut ngutuk Yesus, ikut-ikut ngomong yang gak benar tentang Yesus, ikut-ikut memusuhi Yesus, ikut-ikut salibkan Yesus padahal dia benar. Saudara-saudara, dengan pukul-pukul dada membuktikan bahwa Yesus benar. Saudara-saudara, dikatakan seseorang benar jika perkataan dan perbuatan yang bersangkutan benar. Ini masih dalam hal tentang Yesus. Saudara-saudara, saya berulang kali berkata Yesus sendiri. Dia berulang kali bahkan sampai 4 kali berkata anak manusia akan ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan tunggulah di Galilea. 4 kali dia bicara. Dan saudara-saudara, bukan cuma benar-benar dia ditangkap, lalu diadili, lalu dia mati disalib, lalu dia kubur. Tapi benar-benar dia jumpai murid-murid di Galilea. Kalau ada lagi yang berpikir itu roh setan yang menyerupai Yesus, ngapain juga perkataan Yesus digenapi oleh setan? Rugi. Sehingga orang jadi lebih percaya Yesus. Jadi nggak mungkin, ya memang itu Yesus yang menampakkan diri di Galilea. Apa yang Yesus katakan bahkan sampai 4 kali benar. Nanti Yohanes 3 ayat 13 berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga. Itu bicara tentang kenaikannya ke surga. Karena dia turun dari surga. Karena dia datang dari surga. Dan semua digenapi. Saudara, kita tahu bahwa dia Allah yang benar. Sebab dari perkataannya, dari perbuatannya benar. Orang akan berkata, tiap-tiap jemaat GPDI Jajak, pendeta-pendetanya, gembalanya disebut benar. Waktu mereka melihat perkataan kita benar, perbuatan kita benar, seperti Yesus. Katakan amin. Mari kita hidup seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memang Yesus Allah yang benar. Dia janji, dia berkata-kata, dia janji akan mengirim apa? Roh Kudus. Dan saudara-saudara, dia Allah yang benar, yang bisa dipercaya, yang menaruh perkataan firman-Nya jauh tinggi di sorga. Kata Mazmur 119, saudara, tinggi, dia hormati apa yang keluar dari mulutnya dewe. Saudara-saudara, hina sekali kalau saudara berkata tapi tidak dipenuhi. Hina sekali kalau saya ngomong janji tidak ditepati.
Bisa saja kita lupa. Tapi pada prinsipnya saudara-saudara, Yesus menghargai ucapannya, firman-Nya sendiri. Di surga tegak firman-Ku di surga. Dan saudara-saudara, benar. 120 orang murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda bahasa yang lain. Nanti masih ada kisah di mana 12 orang murid di Efesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kisah tentang Saulus yang bertobat dan penuh Roh Kudus. Apa yang Yesus janjikan saudara-saudara benar-benar terjadi. Benar-benar digenapi. Bukankah itu sebenarnya cukup untuk kita berkata, terima kasih. Aku percaya Yesus yang adalah Allah yang benar. Amin. Dia janji sediakan tempat di rumah Bapa. Saudara-saudara, sehingga ada yang bilang, kita belum pulang. Kenapa? Jendelanya belum selesai. Gentengnya belum selesai di rumah Bapak. Masa sih saudara-saudara? Toiletnya ada enggak ya? Enggak juga begitu. Itu bicara tentang, ya itu tetap dihubungkan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Sebenarnya pengertiannya adalah, ya karena memang waktunya belum selesai. Saudara-saudara, itu bicara tentang kota Allah. Jadi yang terdiri dari kumpulan orang-orang dan saudara-saudara gambarannya seperti orang bangun rumah, kira-kira begitu ya. Tapi saudara-saudara, dia janji ada tempat di rumah Bapa untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya kelak apabila sudah waktunya pulang. Amin. Siapa rindu pulang ke sana lah. Keren saudara-saudara. Yang lain, ojo saya urung mantu aku. Aku belum punya cucu. Ada yang lagi, aduh, aku belum boleh cuan dari kerjaanku. Aku belum lihat anakku selesai kuliah. Tapi ada yang cepat pengen pulang ke rumah Bapak karena saking susahnya. Wes mati ya aku. Tapi kalau mati sungguhan, lewat. Saudara-saudara, jadi dia Allah yang benar. Sebab dari perkataannya benar, janjinya dikenal. Iyalah saudara-saudara, masa Allah janji nggak ditepati. Berkali-kali saya berkata di tempat ini, Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Saya ingin membaca ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Baca bareng-bareng ya, supaya enggak. Pengkhotbah 5 ayat berapa? 3 sampai 5. 1, 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Lebih keras sama-sama. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan? Nggak mau. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tepati nasarmu. Jangan bernasar kalau nggak ditepat. Nasar itu artinya janji. Loh, saudara-saudara, dia ngelokno orang. Nggak boleh lu ngelokno orang. Tapi dia ngelokno orang bodoh. Kepada siapa? Kepada mereka yang berjanji, tapi kepada yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Dia marah sampai, saudara-saudara, apakah aku harus merusakkan pekerjaan tanganmu karena engkau sudah berjanji tapi tidak menepatinya? Allah marah. Masa dia berjanji mau kirim Roh Kudus nggak ditepati?
Asal Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, terima Yesus yang mati di salib jadi korban basuh kita dari dosa oleh darahnya. Lalu saudara dan saya merindu Dia, menantikan Dia dengan setia, hidup dalam kekudusan sebab Roh Kudus, namanya saja kudus. Saudara-saudara, bila perlu doa dan puasa, saya percaya Dia yang berjanji pasti ditepati. Sebab Dia Allah yang benar. Amos 1 ayat 9 dan 10. Mari kita baca Amos 1 ayat 9 sampai 10. Amos 1 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Dia paling gak senang lihat anak-anaknya berjanji satu sama lain tapi tidak ditepati. Itulah sebabnya semua yang sudah menikah, apalagi menikah di gereja, di pemberkatan, berjanji satu dengan yang lain. Tuhan ada di tengah-tengah. Pada saat seorang mengingkari perjanjian dengan tidak setia, saya berkata sesuai firman ini, Allah marah. Dan saudara-saudara, saya percaya dengan bermacam-macam peringatan tentunya. Sebab Dia Allah yang tetap baik untuk menyadarkan kita untuk setia dengan pasangan dan lain sebagainya. Kalau sampai pada waktunya masih tidak berubah, tidak setia. Allah itu maha baik, katakan amin. Tapi saya belum pernah menemukan ayat berkata Allah itu maha sabar. Yang ada adalah Dia panjang sabar. Ada batasnya loh. Dia berkata, aku akan melemparkan api ke purinya sehingga habis. Jangan sampai terjadi. Nah, kalau dia nggak senang sama orang berjanji satu dengan yang lain dalam apa saja, masakan dia sendiri berjanji tidak menepati? Gak mungkin. Jadi saya terlalu percaya mulai besok malam kita berdoa minta janji Bapa dipenuhkan dalam kita. Pasti Yesus pembaptis roh memenuhi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jadi hakikat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan yang pertama, Dia adalah Allah yang benar. Saya ingat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita semua di pengertian, supaya kita bisa mengenal Dia. Supaya kita bisa mengenal Dia. Saudara-saudara, yang benar. Jadi kita bisa mengenal Dia yang benar. Siapakah Dia yang benar itu, saudara, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, saya juga sudah ada di dalam Yesus Allah yang benar. Amin. Semua ada di dalam Allah yang benar. Ayo kita mau belajar seperti Yesus yang benar. Saya lanjut dengan yang kedua. Hakikat kenaikannya ke sorga menyatakan bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Itulah sebabnya saudara-saudara, Dia kembali ke sorga. Sebab sudah selesai. Di kayu salib, saudara-saudara, Dia berkata, sudah selesai.
lalu dikuburkan. Saudara-saudara, dia bangkit untuk pengampunan dosa. Ini karya salib yang heran. Sudah selesai. Sekarang dia naik ke surga. Jadi karena sudah selesai, dia pulang. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua sudah selesai, saya percaya kita pun akan pulang ke surga. Itulah sebabnya ada orang-orang yang teman-teman seiman dulu sudah meninggal, kita berkata, sudah selesai. Tuhan sudah selesai dengan dia. Jadi saudara-saudara, hakikat dari kenaikannya, dia sudah selesaikan pekerjaan. Saya percaya saudara-saudara, dia Allah yang benar dan sempurna. Dia selesaikan pekerjaannya, karya salibnya selesai. Saudara-saudara, masih ada pekerjaan lain. Soal apa? Memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. Dan saya percaya dia telah membayarnya lunas dengan darahnya. Dia pasti selesaikan kita. Nanti dia janji akan datang kembali, saudara-saudara. Sebelum itu antikris harus menyatakan diri. Saya percaya sempurna. Pasti diselesaikan. Dia pasti datang kembali. Pasti. Dan dia sudah berkata sebelum dia datang di awan-awan itu, antikris harus datang lebih dulu. Itu semua ada dalam rencananya Tuhan semua. Saudara-saudara, dan kita harus mengakui bahwa teknologi sekarang semuanya ini sedang mengarah kepada penggenapannya. Yang akan dipakai oleh antikris saat memerintah dunia global ini. Saya suka berkata dengan mata uang yang satu, dengan sistem pemerintahan tunggal, dia sebagai penguasanya. Sehingga saya berkata, saudara-saudara, pada zaman itu orang yang tidak masuk dalam gereja sempurna tertinggal. Saudara-saudara, mereka akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Artinya dia takut sekali masuk dalam aniaya besar waktu antikris memerintah. Tapi mereka cari mati, tidak bisa mati. Gak bisa. Firman ini berulang disampaikan dari mimbar ini. Ayo bergumul, berharap, penuh Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam gereja yang sempurna dan disingkirkan saat antikris memerintah dunia ini. Saudara, ini kebenaran. Alkitab sudah ada jauh hari orang tidak bisa berdagang, membeli dan menjual. Sudah ada dari dulu berita ini dan kita sudah melihat. Gak bisa masuk supermarket untuk membeli tanpa tanda, tanpa chip yang sekarang sedang dipopulerkan dan kemudian nanti akan berubah sistem. Tinggal kalau sudah dimasuki oleh dengan chip saudara-saudara, maksudnya walaupun sekarang chipnya tulisannya pemerintah Indonesia gitu aja wes. Yang di Cina ditulis pemerintah Cina sehingga bisa adakan perdagangan transaksi dan lain sebagainya. Tapi pada saatnya nanti, gereja yang tertinggal, gereja yang tidak sempurna, tinggal berubah sistem semua. Jadi sepertinya tidak bisa tidak. Orang akan tertulis 666. Tapi kecuali mereka yang disingkirkan. Dan saya percaya dia mengerjakan semuanya. Menyelesaikan semuanya ini dengan sempurna. Masih ada waktu. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kata mengerjakan keselamatan, terjemahan bahasa lain berkata bikin komplit. Artinya apa yang belum dari firman Tuhan kita taati, lengkapi sekarang. Sebab mau nangis darah kayak apapun kalau sudah masuk dalam aniaya, dalam pemerintahan antikris,
Sudah tidak ada waktu lagi. Ini bukan dongeng, ini firman Tuhan. Dia akan mengerjakan semuanya dengan ngerti ini. Saudara akan bekerja secara proporsional, bekerja dengan baik. Tanpa harus murka begitu ya. Sepertinya akan hidup di dunia ini selamanya. Sehingga lakukan apa saja, pokoknya untung. Tidak akan. Kita ngerti bahwa ada tujuan kekal. Dia pasti akan menyelesaikan semua rencananya. Dia pasti akan datang kembali. Ngerti ini saudara-saudara, Petrus berkata kita akan betapa saleh hidup kita. Sebab kita ngerti dunia ini bukan tujuan. Tapi kekal bersama dia. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasih. Dia pasti menyelesaikan dengan sempurna. Itulah sebabnya dia naik ke surga. Saya percaya dia akan menyempurnakan, menyelesaikan dengan sempurna Bapak Ibu Saudara yang belum penuh Roh Kudus. Dengan sungguh-sungguh minta. Pasti dikenal. Dia akan datang kembali dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengizinkan Allah bekerja, menolong kita. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa dan mengizinkan Dia bekerja menolong kita. Ingat, hakikat kenaikannya ke surga menyatakan bahwa kalau Dia bekerja dengan Dia pasti bekerja menyelesaikan persoalan kita juga dengan sempurna. Bisa berkata amin? Iya, memang sifatnya, hakikatnya itu kalau dia kerja sempurna. Kalau kita minta tolong dia sempurna sekali akan menyelesaikan pekerjaannya dalam kita. Lalu saudara berkata, Tuhan tolong saya dalam persoalan. Saya percaya dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Dia akan menyelesaikan rencana dan kehendaknya dalam kita semua dengan sempurna. Mazmur 138 ayat 6, saya membacanya begini. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Bisa berkata amin. Semua Tuhan kerjakan dengan sempurna. Karya salibnya saudara-saudara. Dan dia kembali. Dia janji akan datang kembali. Saya percaya sekali. Dia akan selesaikan semua dengan sempurna. Dia juga akan menyelesaikan setiap persoalan yang sedang Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadapi. Dia menyelesaikannya dengan sempurna. Saya mengakhiri dengan hakikat yang ketiga, saudara-saudara, kenaikannya ke surga. Satu, dia Allah yang benar. Dua, dia menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Tiga, Yesus Kristus, Allah yang benar dan sempurna itu, yang telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, hidup selamanya, naik ke surga, akan datang kembali, diberikan kepada jemaat, diberikan kepada kita semua. Amin. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Saya membaca ayat-ayat itu. Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang dikerjakan Allah Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia. Berarti ada prosesi yang tidak ditulis di sana. Dan naik ke sorga, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, hakikat yang berikutnya kita belajar dari kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa Yesus Allah yang benar itu. Yesus Allah yang sempurna pekerjaan dan rencananya diberikan kepada kita semua. Amin. Kita punya Yesus. Tadi dikatakan kita ada di dalam Dia, di dalam yang benar. Tadi kita ada di dalam Yesus. Sekarang Yesus di dalam kita. Ya kan? Sebab Yesus yang sempurna, Yesus yang benar diberikan kepada kita. Dialah di atas segalanya. Penguasa. Saya melihat dia raja yang agung. Dia yang berdaulat atas semua. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sepengetahuan, sepengendalian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dia tahu apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Tapi dia juga adalah Allah yang mengatasi di atas segalanya. Saudara-saudara, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan pakai logika, berarti tempat duduknya ada 3 ya. Lihat Bapa, lihat Anak. Lihat Anak, lihat Roh Kudus, mereka satu. Sebenarnya begitu. Ya, saudara-saudara, saudara lihat waktu dia di sorga sekarang duduk di tata Allah. Dia sedang melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oh, lagi ibadah. Kok mainan HP dewek itu? Oh, bukan lagi baca Alkitab, Tuhan Yesus. Oh iya. Lu lagi gambar-gambar. Tuhan di surga, lihat. Oh, buktinya saudara-saudara. Waktu Saulus dapat surat kuasa dari imam besar, saudara-saudara lalu kejar-kejar orang-orang percaya. Mereka teriak-teriak. Tuhan Yesus di surga ini enggak nganggur. Dia melihat. Saulus nyalu di apa? No sini. Kok berani ya nyakiti aku? Loh. Yang disakiti bukan Tuhan ya. Tapi dia berkata, Saulus, Saulus, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Jadi dia lihat. Dia berkuasa atas semua termasuk atas imam besar dan surat kuasanya. Dia mengendalikan semua. Dan dia bisa hentikan, stop. Dan tidak bisa apa-apa. Dia lihat loh sekarang di surga. Ngerti ini saudara akan antusias, semangat melayani Tuhan. Bisa berkata amin? Ya, saya lihat banyak anak Tuhan, sekalipun tidak nampak di mimbar, saudara bisa melayani. Bawa anak, bawa cucu, antar jemput, banyak saudara-saudara. Tuhan lihat. Ya, saya juga jadi mengerti berarti dia memang benar-benar perantara sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 katakan atau Ibrani 7 ayat 15 katakan ya. Ayat 25 katakan bahwa dia perantara kita di surga. Iblis ngomong menuduh, Tuhan Yesus lihat tuh jemaat lagi apa itu? Dosa-dosa. Ya, memang. Tapi aku mati. Curahkan darah untuk dia. Jadi perantara, jadi pembela kita. Jadi saya bisa mengerti kalau di surga dia perhatikan kita. Lihat kesusahan kita, masalah apa sih yang dihadapi. Sampai-sampai dia turun tangan, selesaikan masalah yang sedang anak-anak Tuhan hadapi, dikejar-kejar Saulus. Saudara-saudara, Yesus Kristus Allah yang benar, Allah yang sempurna diberikan kepada kita. Dia milik kita. Saya melihat
Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Inilah hubungan intim yang sebenarnya. Inilah berkat dari kenaikannya ke surga. Kenapa saudara-saudara? Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Injil Yohanes 20 ayat 17, Maria mau pegang Yesus. Karena dia merasa sudah berhari-hari enggak ketemu Yesus, kering kosong. Tidak merasa jamahan, kasihnya, kebaikannya, kemurahan, mujizat. Jadi dia coba mau pegang. Tapi Yesus berkata, jangan sentuh aku. Aku belum naik ke sorga. Jadi rupanya ada pembaharuan dalam kekristenan yang benar. Dalam soal keintiman. Bukan cuma kelihatannya secara fisik pegang Yesus. Bukan secara fisik kelihatannya kita menyembah. Itu baik memang. Tapi sebenarnya yang lebih benar adalah keintiman yang bersifat rohani. Roh. Dia di dalam kita. Kita di dalam dia. Bukan cuma secara fisik. Karena itu dia bilang, jangan. Aku belum naik ke surga. Nah, saudara-saudara, inkah kita melihat kenyataan dari Allah yang benar, yang sempurna, yang diberikan kepada kita, menolong kita selagi di dalam dunia, bahkan pimpin kita kepada surga yang mulia. Mau? Kalau mau, ayat tadi berkata, dia telah diberikan kepada kita sebagai apa? Kepala. Cuma jemaat yang menjadikan Yesus sebagai kepala yang terutama, yang terhormat. Dalam hidupnya hormati dia, betul-betul tinggikan dia. Kita akan melihat dia yang bangkit dari kematian, naik ke surga. Hari ini, besok, dan seterusnya. Nyata bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada nyanyian berkata yang terutama dalam hidup ini. Kalau ada di antara saudara sedang dalam persoalan apapun juga. Sekalipun dia duduk di sebelah tata Allah. Sebelah kanan dia melihat kita. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia sanggup menolong dengan sempurna. Percayalah dia hidup selamanya. Yang terutama dalam hidup ini. Saya jemput kita semua berdiri. Di dalam hidup ini, meninggikan
memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Haleluya. dengan hati kami ingat janji firman-Mu. Kami akan menantikan janji Bapa, sehingga kami semua boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Beri hati kami haus, beri hati kami yang sungguh-sungguh mau menantikan janji-Mu ya Tuhan. Amin. Karena janji-Mu ya dan amin akan digenapkan bagi kami yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Amin. Beri kekuatan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Kami di dalam nanti janji Bapa ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan, kuatkan Terima iman kasih, kami, Tuhan. tambahkan harap kami kepada Tuhan, sehingga Engkau boleh lengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Benar. Kami perlu Roh Kudus akan menuntun langkah kami. Kami perlu Roh Kudus akan memimpin hidup kami berjalan bersama Engkau. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kami dan kembalikan kami besok sore untuk kami sehari bersama-sama berdoa untuk nantikan janji Bapa ini, sehingga Engkau boleh lengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Terima buat kasih, kasih-Mu Tuhan, yang Kau mengasihi kami sidang jemaat Tuhan. Tambahkan kami, kasih kami, harap kami kepada Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh dilengkapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Engkau meneraikan dalam setiap hati kami. Dan doa kami mau di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.